Halo anak-anak semua, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, di pertemuan kali ini Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika kelas 5 SD tentang menentukan volume tabung atau silinder. Masih dalam bab bangun ruang ya anak-anak. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Kalau masih warna merah, berarti kalian belum mendukung channel ini. Yuk, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah. Kalau sudah abu-abu, berarti kalian sudah subscribe channel ini. Terima kasih ya anak-anak. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yuk kita masuk ke materi menentukan volume tabung atau silinder. Nah, perhatikan gambar tabung berikut ya anak-anak. Di bawah ini alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian, dalam lingkaran ini, kalian pasti sudah mengetahuinya ya. Lingkaran itu ada diameter dan jari-jari. Jari-jari itu setengah dari diameternya ya anak-anak. Kemudian tinggi tabung, nah bagian sini. Sekarang kita simak. Untuk mencari volume tabung hampir sama dengan mencari volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi tabung. Alas tabung berbentuk lingkaran. Jadi formulanya sebagai berikut. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, atau sama dengan luas lingkaran kali tinggi. Ya, luas lingkaran apakah kalian masih ingat? Ya, benar, pi R kuadrat. R itu jari-jari ya anak-anak. Dan kalau pi, nilai pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Kalian pasti masih ingat ya untuk mencari lingkaran, baik itu luas atau keliling. Sekarang kita lanjut. Jadi volume tabungnya adalah pi R kuadrat T, atau pi kali R kuadrat kali T. Pi adalah volume tabung, R adalah jari-jari alas tabung, T adalah tinggi tabung, dan lambang pi ini ya dibacanya adalah nilai perbandingan keliling dan diameter. Maaf tadi salah baca untuk yang volume V ya. Ya, kita lanjut yang bagian pi tadi, nilai perbandingan keliling dan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Ya, kalau nanti kita menemukan jari-jarinya itu kelipatan 7, kita bisa menggunakan 22/7 ya anak-anak. Tapi kalau selain kelipatan 7, berarti kita memakainya yang 3,14. Seperti itu ya. Mari kita simak untuk contoh. Hitung volume tabung di bawah ini. Ya, di sini tertera jari-jarinya 7 cm dan tinggi tabungnya adalah 20 cm. Bagaimana penyelesaiannya anak-anak? Ya, langsung saja kita masukkan rumusnya tadi. V sama dengan pi R kuadrat T. Karena jari-jarinya nilainya 7, maka kita menggunakan yang 22/7 kali 7 pangkat 2, atau 7 kali 7 boleh ya anak-anak. Dijabarkan ke samping tidak apa-apa, atau boleh juga 7 pangkat 2 langsung juga boleh. Lalu kita kali 20. Tinggi tabungnya tadi 20 ya. Maka hasilnya ini 7 sesama 7 bisa kita langsung coret, jadi hilang ya. Lalu sisa 22 kali 7 kali 20, hasilnya 3080. Jadi volume bangun di atas adalah 3080 cm3. Ya, itu tadi untuk contoh yang menggunakan 22/7. Sekarang kalau kita mau memakai yang 3,14 bagaimana? Yuk kita simak contoh lagi berikutnya.
Hitunglah volume silinder yang berdiameter 20 cm dan tinggi 30 cm. Ya, di sini diberitahu ya, kalau kita harus menggunakan pi sama dengan 3,14. Jadi bukan yang 22/7. Kenapa? Karena diameternya 20, maka jari-jarinya otomatis 10 ya anak-anak. 10 bukan kelipatan 7. Jadi kita menghitungnya menggunakan 3,14. Ya, kalian harus teliti ya anak-anak. Kalau yang diketahui di sini diameter, berarti kita ubah ke dalam bentuk jari-jari. Dengan cara dibagi 2 saja ya. Penyelesaiannya, ya terlebih dahulu kita ubah D-nya itu dari 20, kita ubah ke jari-jari menjadi 10. Paham ya tadi? Diameter itu adalah dibagi 2 untuk menghasilkan jari-jari. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Lanjut, masukkan rumus volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Ya, karena tadi kita sudah dikasih tahu untuk memakai 3,14, jadi langsung saja 3,14 kali 10 kali 10 kali 30. Ya, langsung saja 3,14 kali 10 kali 10 berarti komanya hilang ya. Karena geser satu lagi. Jadi hasilnya dikali lagi 314 dikali 30. Hasilnya 9.420. Jadi volume silinder tersebut adalah 9.420 cm3. Ya, mudah ya anak-anak. Sekarang kita kerjakan tugas. Untuk kalian di sini ada 4 soal. Bu Guru akan membimbing kalian untuk mengerjakan tugasnya ya. Hitunglah volume tabung di bawah ini. Ya, di sini sudah dikasih tahu ya, kalau soal nomor 1 dan 2 gunakan P sama dengan 22/7. Sedangkan soal nomor 3 dan 4 gunakan P sama dengan 3,14. Ya, mudah ya karena sudah dikasih tahu, sudah diberitahu. Jadi kalian tinggal masukkan rumus saja. Yuk kita kerjakan yang soal nomor 1. Volume tabung, jangan lupa kita masukkan pi R kuadrat T. Sama dengan P-nya kita pakai tadi 22/7 ya. Karena di sini juga kita sudah bisa lihat kalau jari-jarinya nilainya 7. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tingginya 19. Ya, kalian hitung. Kalau ada bagian yang bisa dicoret, silakan coret. Ya, 7 ya. 7 satunya hilang. Jadi sisa 22 dikali 7 dikali 19. Ya, hitungnya bertahap saja ya, supaya hasilnya benar. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Di sini bisa kita lihat gambar. Ya, dalam lingkarannya di sini diameter ya, bukan jari-jari. Maka kita tentukan dulu jari-jarinya. Ya, kalau D atau diameternya 14, maka R-nya atau jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 adalah 7 ya. Jadi R sama dengan 7 cm. Lalu untuk tinggi tabungnya 21 cm. Ya, kita sudah bisa langsung menghitung ya anak-anak. V tabung tadi apa? Pi R kuadrat T. Langsung masukkan rumusnya. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 21. Hasilnya adalah, ya coret bagian yang bisa dicoret ya. 71 dicoret. Lalu sisa 22 kali 7. Hasilnya berapa? Lalu dikali lagi 21. Ya, itu hasil akhirnya. Jangan lupa satuannya cm3 ya di akhir. Sekarang kita masuk soal nomor 3. Ya, jari-jarinya 10 anak-anak. Berarti kita menggunakan 3,14 ya. Ya, langsung masukkan rumusnya. V sama dengan pi R kuadrat T. V sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 18. Ya.
Kalau ketemu perkalian 10, ini ada desimal, mudah ya anak-anak. Komanya tinggal geser saja. Karena dikalinya 10-nya ada 2, jadinya sama artinya 3,14 dikali 100 ya. Berarti geser sebanyak 2 kali, maka komanya hilang ya. Jadi sisa 314. Jadi dikali 18 saja langsung. 314 dikali 18. Hasilnya berapa? Silahkan kalian hitung. Ya, itu tadi untuk memudahkan kalian untuk menghitung ya anak-anak. Kalau ada desimal, ketemu dengan angka 0, seperti 10, 20, seperti itu. Lanjut soal nomor terakhir, nomor 4. Diameternya di sini yang diketahui adalah 20. Berarti kita tulis dulu kalau D sama dengan 20, maka R-nya sama dengan 20 dibagi 2 berapa? Ya, 10 cm. Lalu tinggi tabungnya yaitu 15 cm. Sekarang kita bisa masuk langsung rumus volume tabung PR kuadrat T. Karena jari-jarinya 10, kita pakainya 3,14. 3,14 kali 10 kali 10 kali 15. Ya, sama seperti tadi ya anak-anak. Ini mudah, ketemunya 10 dengan 10. Otomatis jadi 314 dikali 15. Jadi kalian tidak perlu menghitung lagi 3,14 kali 10. Lalu dikali lagi 10. Jadi tidak rumit ya. Mudah kan? Untuk tugasnya hanya 4 soal. Selamat mengerjakan anak-anak. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila masih ada yang kurang paham, kalian bisa memutar videonya kembali hingga kalian paham. Ya, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.